Mungkin kalau untuk tugas mingguan itu apa saja kira-kira? Kalau tugas mingguan itu rekap gaji karyawan. Oh iya. Kalau bulanan Kak? Kalau bulanan tidak ada Ji, karena kami merekap per minggu. Berarti kalau kayak laporan begitu kan kita buat per hari di. Per hari, setiap hari laporan. Oke. Nah, selain tugas utama Kak tadi yang mengawasi, apakah ada tugas tambahan Kak lainnya? Tugas tambahan juga ada. Apa itu Kak? Kalau tugas tambahan selain mengawasi itu administrasi, mulai dari penyediaan barang, penyediaan peralatan yang ada di sini, penggantian barang-barang yang rusak, melaporkan barang-barang yang akan nanti diganti itu. Ada kerusakan dan lain-lain di area aku sendiri, itu saya harus laporkan. Kalau tadi Kak yang rekrut karyawan itu apakah termasuk tugas tambahan atau memang Iya, tugas? itu tugas tambahan sebenarnya. Sebenarnya itu tugas HRD. Sebenarnya kan HRD cuman atasanku, dia yang naungi saya. Sebenarnya itu tugasnya HRD, cuman karena mungkin terbatas orang. Jadi untuk kali ini saya yang handle. Sudah kurang lebih 2 tahun ini saya yang handle bagian penerimaan rekrutmen. Oke Kak. Nah selain tugas-tugas tadi mungkin ada tugas tak yang kayak tidak terlalu urgent untuk kita lakukan, mungkin kayak jarang sih sebenarnya saya lakukan, tapi terkadang ini masuki ke tugas tambahan. Ada kayak harus kayak tidak terlalu urgent toh, kayak kita harus mengevaluasi semua kesediaan barang, contoh sepatu kan setiap enggak bilang setiap bulan sih, cuman kalau dianggap kita harus evaluasi kembali berapa jumlahnya, berapa yang rusak, berapa yang ini, itu sebenarnya tidak terlalu urgent. Seperti juga baju, jumlahnya ada penambahan, ada yang rusak itu harus diganti atau bisa diperbaiki, itu sebenarnya. Tolak ukurnya Kak dalam penyelesaian jabatan tak itu apa? Tolak ukurnya kayak sudah tercapai ini tugasku, tanggung jawabku. Inti. Itu tadi kembali lagi, kalau misalnya sudah tercapai karyawan sudah disiplin semua, masuk sesuai dengan standar yang sudah ditetapkan, sudah tidak ada lagi komplain bakteri dari dalam produksi, sudah tidak ada lagi temuan di dalam produksi, berarti itu sudah tercapai. Oke. Nah, bagaimana korelasi jabatan tak saat ini terhadap unit kerja? Contohnya kayak bagaimana korelasinya dengan HRD atau dengan manajer dan lain-lainnya Kak? Apakah dia bersentuhan langsung atau tidak Kak? Kalau di posisiku sekarang, kalau bersentuhan langsung dengan manajer itu tidak. Saya harus naik dulu ke HRD sampaikan ke kepala HRD sampaikan ke manajer. Oke, baik Kak. Kadang-kadang juga manajer terjun langsung, kadang-kadang juga CEO terjun langsung begitu. Tapi SOP-nya seperti itu, saya ke HRD dulu, mengadu ke HRD dulu, HRD mengadu ke kepala HRD, kepala HRD ke manajer ke CEO. Tapi kadang-kadang juga ada waktu-waktu tertentu sidak begitu toh, dari kepala HRD langsung turun, atau langsung CEO langsung turun, atau manajer langsung turun gitu. Apa hak dan wewenang yang diberikan pada jabatan tak? Wewenang wewenang sebenarnya di sini itu wewenang itu apa ya, mengawasi semua kegiatan yang ada di sini, di koridor sampai masuk produksi gitu. Kalau hak tak Kak? Hak seperti Contohnya kayak kita berhak menegur langsung karyawan Kak, Ya. atau harus? Kalau saya sudah saya kasih tugas seluruh anggotaku itu ada 13 orang itu saya kasih wewenang untuk menegur langsung karyawan. Nah, kalau ada karyawan yang bandel atau apa, itu langsung saya hadapi begitu. Oke, Kak. Nah, siapa saja Kak yang berhubungan dengan pelaksanaan kerja tak? Contohnya mungkin kayak tadi kepala laboratorium, produksi, mungkin bisa Iya. disebutkan. Kalau yang berhubungan langsung dengan saya itu mulai dari admin produksi, supervisor, foreman, lab, terus karyawan produksi. Gitu. Perlengkapan dan peralatan yang kita gunakan Kak pada saat menjalani tugas tak?
Peralatan yang saya gunakan itu termasuk penting tadi, HT saya Oh, pakai. HT. Untuk menghubungkan saya dengan orang-orang produksi di dalam. Untuk laporan juga orang produksi ke saya, itu HT yang harus saya tetap standby pada saat shift saya. Jadi di sini itu ada 2 shift pagi sama shift sore. Jadi shift pagi itu 7 jam kerja, shift sore juga 7 jam kerja, kecuali ada lembur shift sore yang lanjutkan begitu. Dalam jabatan ini Kak, apakah kita hanya sendiri atau ada partner? 2 partner, sore pagi sama sore. Jadi sekarang saya pulang ada partnerku yang ganti satu, yang tadi itu yang foto. Nah, itu dia partner siang itu. Jadi minggu depan dia lagi pagi, saya lagi siang. Jadi begitu saja tukar-tukaran, cuma 2 orang. Oke. Berarti ini area kerja di luar ruangan di Kak, full Iya, outdoor. outdoor, di luar ruangan produksi. Jadi kalau sudah masuk bukan lagi tanggung jawabku, itu tanggung jawabnya ada di dalam, namanya quality control. Ya, dia quality quiz yang urus di masalah di dalam dia, bukan lagi saya. Jadi kalau mereka keluar itu jadi bagianku, kalau mereka ke dalam bagiannya quality lagi kembali. Tapi yang quality control tetap berada di bawah tadi Kak? Iya, apalagi kalau di area aku begini, mereka juga harus memenuhi standar yang ada di area. Oke, berarti kita kerjanya 100% outdoor Kak? Iya, 100% outdoor. Nah, mungkin resiko keselamatan kerjanya Kak yang mungkin biasa dialami. Resiko Ya. apa ya resikonya? Itu kalau ada komplain, itu resikonya. Kemudian kalau misalnya ada tamu, kan kita kadang ada kunjungan buyer dari luar, kadang dari Jepang, dari Korea, dari Cina. Nah, ketika mereka berkunjung ke areaku dan ada temuan-temuan yang tidak standar dia dapatkan, itu jadi resiko. Maka resiko misalkan ada hal-hal atau perhiasan yang didapatkan di koridor, atau rambut selembar saja didapat di lantai di koridor, itu sudah saja risiko sama saya, karena kan tidak boleh orang masuk kalau tidak ada penutup kepala. Kok bisa ada di situ? Nah, kompetensi inti Kak mungkin yang harus dipenuhi sebelum menduduki jabatan ini itu apa Kak? Kompetensi inti. Iya. Kompetensi inti itu sebenarnya harus bisa menganalisa. Harus tajam analisa bagaimana mobilisasinya karyawan. Bagaimana perilakunya karyawan. Kita harus pahami bagaimana perilakunya karyawan. Oh, ini orangnya kayak tidak bisa dikerasi begitu, ini harus orangnya dikasih begini baru bisa. Itu harus kita analisa. Terus kita juga harus analisa semua supervisornya, pimpinan-pimpinannya. Oh, ini orangnya seperti ini, jadi ini karyawannya begini juga. Itu semua itu permasalahan karyawan datang semua di pos tadi, namanya pos 2. Jadi semua karyawan bermasalah, sakit, berkelahi, baku cekek di dalam, semua di situ, semua berkumpul. Oke. Kalau kompetensi khusus mungkin Kak? Kompetensi khusus apa ya? Kompetensi khusus. Oke, apa dia? Itu Ji, kayaknya cuma bisa kita saja analisa orang, analisa kondisi. Kapan kondisinya kayak ada tamu dari luar, kita juga harus ya betul-betul bagaimana kita tahu orang-orang tuh saya betul-betul harus awasi betul-betul supaya dia bisa lihat di karyawan, supaya nggak ada yang lolos masuk bawa hal-hal terlarang di dalam. Mungkin terkait apakah ada Kak syarat pendidikan formalnya? Kalau sebenarnya syarat pendidikan formal di sini itu sebenarnya paling bagus itu bagian psikologi, cocok dengan bagian tak. Karena namanya kita berhadapan sama orang, sama orang langsung, kita harus punya ilmu tersendiri tentang itu. Tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata, tapi kita pahami lah. Kita paham. Kalau pelatihannya Kak, pelatihan khusus? Kalau pelatihan di sini tuh apa ya? Pelatihan khususnya kayak dasar-dasar kepemimpinan saja. Kayak kita dasar-dasar kepemimpinan saja kalau latihan khusus. Kalau keterampilannya Kak, apakah harus pintar berkomunikasi Kak? Ya, itu ilmu komunikasi juga harus bagus. Iya Bu Irma, sehat-sehat kayak selalu. Iya.
Sehat-sehat selalu kan Nona. Iya. Itu di Kak, keterampilannya ilmu komunikasi. Iya, ilmu komunikasi harus penting. Terus apa lagi ya, itu juga komunikasi. Kalau syarat pengalaman kerja Kak sebelum menduduki jabatan ini? Kalau syarat pengalaman kerja itu betul-betul harus orang-orang yang bisa menduduki di sini harus betul-betul mulai dari nol. Kalau saya orangnya mulai dari produksi Kak dulu. Dari karyawan produksi dari nol yang kupas-kupas udang itu. Iya. Dari situ saya belajar bagaimana tekniknya di dalam, bagaimana teknik jadi pimpinan, bagaimana pokoknya saya belajar. Terus keluar lagi jadi petugas outdoor Kak dulu di sini. Jadi, Yang koridor. Koridor. Jadi saya sudah pahami tentang mobilitasnya, karakternya karyawan itu seperti apa. Terus sesudah itu lambat laun saya diangkat nih ke sini. Pengawas. Jadi kita sebenarnya itu dari pengalaman. Berarti rata-rata Kak yang menduduki jabatan ini itu berasal dari karyawannya sendiri. Iya, karyawannya sendiri. Teman tak juga seperti itu. Temanku juga seperti itu. Belum ada di belakang yang menduduki jabatan itu bilang kayak orang Dari luar. fresh graduate langsung yang ke sana, tidak ada. Berarti harus memiliki pengalaman pekerjaan dulu di sini. Pengalaman pekerjaan dulu di sini. Kemarin itu Kak kita sekitar berapa tahun baru terangkat menjadi kalau pengawas? saya 2 tahun lebih. 2 tahun lebih menjalani 3 jenis pekerjaan, baru bisa Kak sampai di sini. Mungkin ada Kak, harus cewek Kak atau harus Tidak ada. Tidak ada. Bisa cowok, bisa cewek. Tergantung mungkin orang HRD kan juga orang psikologi. Iya. Jadi mungkin ada kriteria tersendirinya lah. Mungkin menurut dia yang bisa dia pasang-pasang orang di situ. Kalau usianya Kak ada syarat Tidak batasan? ada juga batasan usianya. Berarti tidak ada syarat terkhususnya di Kak terkait ini mengenai tinggi badan ke usia. Kalau mungkin penampilan Kak juga tidak ada Barangkali ada penampilan sih, karena harus tidak mungkin orang Iya. di sana kalau orang kadang ciut atau apakah atau dari segi cara bahasanya kalau karakter tersendiri mungkin ada kriterianya HRD tersendiri dan itu tidak bisa saya nilai diriku sendiri saya itu bagaimana sih. Mungkin ada penilaian orang HRD ke saya yang mungkin dia mungkin saya bisa di situ jadi dia tempatkan saya di situ. Berarti kita orang-orang HRD itu melihat dari kinerjanya mungkin Iya, Kak? melihat dari kinerjanya. Ada ya. Kalau acuan kerja tak Kak dalam melaksanakan tugas ini, apakah ada SOP-nya terkait pelaksanaan tugas tak atau bagaimana Kak? Kalau pelaksanaan tugas tetap ada SOP-nya. Yang diterbitkan itu Kak dari manajer Kak atau dari HRD? Dari HRD. Oh, HRD. SOP-nya itu Kak kalau boleh tahu tentang apa itu Kak, mengatur tentang apa saja? Kalau SOP-nya itu mengatur keseluruhan tentang prosedur orang-orang prosedur tata cara masuk di koridor melewati area koridor sampai produksi gitu. SOP-nya. Mungkin intinya itu sih intinya. Oke Kak. Mungkin ada yang mau kita tanyakan terkait apa yang kami lakukan saat ini atau kalau pertanyaanku tujuannya kita wawancarai saya itu apa untuk adik? Nah mungkin tadi Kak terkait sebenarnya ini kami untuk pemenuhan tugas mata kuliah saja gitu karena kan mata kuliah ini kan dia memang masuk di bidang industri. Nah, adapun kalau di bidang industri itu kalau misalnya yang kayak kami itu psikologi kan nanti ujungnya itu mungkin bakalan ke HRD yang berkaitan langsung sama perekrutan. Nah, makanya itu Kak kan ada namanya analisis jabatan. Nah, analisis jabatan itu sebenarnya bertujuan untuk apa sih yang menjadi dasar agar kita merekrut orang itu bisa sesuai
Misalnya kayak apa kompetensi yang harus dimiliki, pengetahuannya bagaimana, keterampilannya, kualifikasinya. Nah, itu semua diatur Kak dalam analisis jabatan. Nah, sehingga kalau misalnya HRD mau membuka lowongan pekerjaan atau apa, nah itu Kak yang menjadi acuannya. Makanya mungkin seperti yang Kakak bilang tadi itu, Kakak berbicara sebagai apa yang jabatannya Kakak, bukan sebagai kayak apa yang Kakak lakukan begitu. Kan biasanya orang dia wawancarai analisis jabatan itu kayak apa yang dia lakukan, padahal sebenarnya ada tugas lain yang tidak dia penuhi begitu SOP-nya. Mungkin ada lagi Kak. Jadi ini anunya, maksudnya proses pelaksanaan perekrutan itu yang kita tanyakan. Iya Kak, kayak secara garis besar jabatan tak ini apa sebenarnya gitu. Kayak mulai dari tugasnya apa. Kalau di sini itu tugasnya kadang tidak sesuai job desk nih. Kayak saya nih, kayak ada tugas tambahan banyak sekali tugas tambahan. Nanti kau rasa pada saat dunia kerja itu banyak sekali tugas tambahan. Di job desk tak pengawas, hanya mengawasi karyawan. Kita juga turun ke HRD, kita juga terima karyawan yang sesuai kriterianya, harus memenuhi standar tinggi, standar berat, standar penglihatan, standar kecepatan, ketepatan itu. Oh, berarti karyawan jika dia yang diatur begitu. Karyawan, seluruh karyawan yang bekerja di dalam. Itu kalau dibilang, kalau kita bertanya masalah standar penerimaan karyawan di situ memang ketat sekali standarnya di sini. Karena kenapa? Di sini itu langsung ekspor standarnya, standar luar memang langsung kita ambil. Jadi standar penerimaannya itu tingginya ada batasnya, beratnya ada batasnya, penglihatannya harus tidak boleh minus, tidak boleh ada penyakit lain, tidak boleh ada kutunya, paling itu intinya. Di sini tuh setiap minggu pemeriksaan kepala orang, dan itu harinya direndam, tidak boleh ditentukan. Kenapa? Kalau ditentukan siap-siap memang nih. Siap-siap memang. Kalau tidak ditentukan setiap hari harus siap. Bisa jadi hari ini kita diperiksa, besok tidak. Begitu. Berarti Kak itu yang diatur karyawan produksi Kak lebih dominan. Lebih dominan. Yang di dalam ruangan itu. Iya, di dalam ruangan. Karena mereka yang bekerja, mereka yang terjun langsung di bahan baku. Jadi mereka yang harus betul-betul diatur betul-betul bagaimana caranya supaya mereka bisa sampai di produksi itu dalam kondisi yang betul-betul baik, yang betul-betul steril dan siap untuk bekerja. Ini Kak kantornya memang di sini aja atau ada kantor lain? Kalau di sini ada tiga kantornya. Di PT Pangko yang ada di tol, PT Bomar Biofova yang bagian hatchery di Baru, dia itu bagian pembibitan. Biofova. Dari sana dibibit, dibeli oleh petambak. Pas petambak besar udangnya petambak, Bomar yang ambil udangnya. Jadi tiga. Kalau di Pangko itu dia pabrik rotinya, karena kami di sini memproduksi bahan baku udang yang ada rotinya, namanya udang breaded. Jadi rotinya itu langsung dari perusahaan Bomar juga sendiri, ada di sana di PT Pangko, Adirasa namanya, di tol. Berarti bukan udang fresh yang diproduksi, tapi roti udang. Roti udang yang di sana khusus roti. Kalau di sini udang fresh yang masuk dari petambak ngambil di Biofova. Biofova. Petambak datang di sini, kalau sudah besar udangnya di sini. Terus di sini diolah. Jadi di sini pengolahan inti di sini. Udang pengolahan inti. Sekitar berapa karyawannya di sini Kak? Di sini karyawannya kurang lebih 900 orang. Bayangkan kita 2 orang ya, bagaimana tidak susah-susahnya tiap hari, belum pak berdiri ada lagi masalah, belum pak ini ada lagi datang. Jadi artinya memang Kak harus betul-betul orang yang ada di sini begitu, yang memahami mekanismenya di sini. Tidak boleh kalau orang baru yang fresh graduate langsung masuk sini langsung pusing. Ya karena banyak sekali harus dipelajari. Belum lagi karena outdoor juga belum lagi ada karyawan masuk puisi komplain di sana. Karena ada kan selain ada pengawasan, ada juga quality yang awasi saya, yang awasi anggotaku, betul anggota muka bekerja atau tidak. Gitu.
Jadi kalau ada sesuatu anggota itu sudah berdiri di sana sepanjang koridor dan ada lolos di dalam, artinya dipertanyakan kenapa bisa? Kan diatur, kan diperiksa, kok Di bisa? Iya di sini. Jadi itu quality sampai di dalam cek lagi, Berarti berkali-kali dicek juga. berkali-kali. Jangan berkali-kali cuci tangannya saja berkali-kali. 4 kali orang cuci tangan baru bisa sampai di dalam. 2 kali orang di metal body baru bisa sampai di dalam. Bahkan sepatu pun direndam baru sampai di dalam. Bajunya diatur, disterilkan baru sampai di dalam. Jadi sampai di dalam kalau ada ditemuan betul-betul melanggar sekali nih itu. Berarti harus betul-betul steril. Harus betul-betul steril. Jalan keluarnya sebenarnya juga itu diatur, harus melewati ini yang garis putus-putus, makanya itu ada garis di sini. Ada garis. Cuma begitu nih karyawan, kalau hari Sabtu itu bebas-bebas. Kalau hari biasa ya Berarti Kak ini bawahan Pak staf kepala laboratorium, quality control. pokoknya seluruh Sama karyawan produksi. meskipun staf kantor yang Iya. melewati areaku itu harus sesuai standar yang berlaku di yang saya tetapkan di situ. Harus kena ikuti. Biar lagi CEO-nya di sini. Kalau masuk Iya. melalui sini harus, tidak boleh tidak. Karena jangan sampai bukan karyawan pembawa, karena orang dari dalam kebetulan lewat, nah ada barang-barangnya jatuh atau apa gitu. Contoh misalnya dilarang di sini pakai behel, toh? Larang di sini pakai behel. Kenapa? Kalau satu bracketmu jatuh di dalam ruang produksi, dari packing 10 bagian sampai dari receiving sampai packing, receiving sampai packing itu dihentikan proses produksi. Kenapa? Didapat itu bracket baru bisa orang produksi. Satu. Nanti didapat. Cincin permata jatuh permatanya di dalam. Kenapa kita dilarang pakai aksesoris di sini? Cincin jatuh permatanya di dalam, 10 bagian berhenti berproses sebelum didapat itu permata. Cari itu dari berapa puluhan ton udang di dalam mau dicari caranya. Kalau tidak didapat ikut ke ekspor bagaimana? Kartu merah lagi. Tapi pernah ada kejadian begitu Kak? Pernah ada kejadian. Pernah, makanya karena ada kejadian makanya aturan tetap bertambah ketat aturan. Kenapa itu bisa terjadi? Kenapa bisa begitu aturan? Karena pasti ada kejadian. Karena ada kejadian. CEO-nya ini Kak, kalau boleh tahu siapa? Namanya Pak Tigor Cendarma. Bisa di search di Google. Si OPT Bogatama Marinos. Ada lagi loh. Kalau misalnya ada. Mungkin itu saja Kak proses wawancara kali ini. Saya ucapkan terima kasih banyak Kak atas kesempatannya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adek bisa gak minta